Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Gifari dari kelas SE 4702. Di sini saya akan menjelaskan tugas CLO3 yang sudah saya kerjakan. Pertama, ini yang nomor 1, disuruh untuk menentukan nilai A dan B agar fungsi diferensial, dan kemudian menentukan selang monoton naiknya. Di sini terdapat fungsi x kuadrat dikurang 1 di mana x lebih kecil dari 3, dan 2ax tambah b di mana x lebih besar sama dengan 3. Pertama, kita menentukan kekontinuan di mana x sama dengan 3. Saya menaruh sini fungsi f3 sama dengan limit x3 dari kanan itu yaitu 2ax tambah b sama dengan juga limit x3 dari kiri yaitu x kuadrat dikurang 1. Lalu di sini hasilnya itu 2a tiga ditambah B sama dengan 2A kali 3 tambah B sama dengan 3 kuadrat kurang 1. Lalu 6A plus B sama dengan 6A plus B sama dengan 8. Lalu di sini jadi 6A plus B sama dengan 8 dan memiliki hasil B sama dengan 8 dikurang 6A. Lalu yang kedua di sini kita disuruh untuk menentukan turunan kiri sama dengan turunan kanan. Pertama, saya menentukan turunan yang di kiri dulu. Untuk rumusnya itu f-aksen c sama dengan limit xc fx dikurang fc per x minus c. Di sini saya masukin 3 lalu sama dengan limit x3 dari kiri fx dikurang f3 per x min 3. Lalu di sini x kuadrat min 3 6a plus b per x min 3. Lalu di sini b yang tadi kita masukin. Setelah itu dapat hasil x kuadrat dikurang 1 dikurang 8 per x min 3. Lalu disederhanakan dan difaktorkan. Lalu coret untuk pembilang dan penyebut dari x min 3. Lalu mendapatkan hasil turunan kiri 6. Lalu di sini selanjutnya saya mencari untuk turunan kanannya, yaitu limit x3 dari kanan fx dikurang f3 per x min 3 sama dengan 6. 6 ini tadi yang dari kirinya karena kita mencari kesamaan dari limit turunan kiri dan kanan. Lalu dimasukin saja nilai yang tadi 2ax plus b min 6a tambah b per x min 3 sama dengan 6. Lalu karena min b plus b, lalu ada plus b dan min b jadinya hilang, jadi 2ax plus 6a per x min 3 sama dengan 6. Lalu diubah ke bentuk lain jadi 2ax dalam kurung x min 3 per x min 3 sama dengan 6. Lalu udah kita coret x min 3 ini dicoret. Lalu dapat 2ax per 6. 2 dipindah ke kanan jadinya 6 per 2, jadi dihasilkan jadi 3. Lalu setelah sudah dapat A sama dengan 3, B yang tadi itu kan kita ada 8 dikurang 6A itu. A-nya kita masukin yang 3 ini jadinya 8 min 6 dikali 3. B-nya 8 min 8 sama dengan min 10. Lalu di sini kita mencari kekontinuan untuk fx tadi yang untuk nilai 2ax plus b di mana x berada di mana 3 berada di kanan, ya, di mana 3 dari kanan.
Itu A dan B-nya kita sudah dapatkan, jadinya bisa langsung dimasukin dan disubstitusi jadi 6x min 10. Lalu di sini kita cari untuk kontinu. Kita ambil yang x kuadrat itu jadinya, lalu diturunin jadi 2x, x-nya dapat 0. Lalu kita buat garisnya dan buat titik nolnya, lalu kita uji titiknya dengan mengambil nilai yang ada di kanan dan di kiri. Kita ambil 1 di sini, 2 dikali 1 jadi 2, jadi positif. Kita ambil yang di kiri, 2 dikali min 1 jadinya min 2, ini jadinya negatif. Jadi ini yang lebih kecil dari 0 itu monoton turun, dan lebih besar dari 0 itu untuk monoton naik. Karena kita dicari untuk monoton naik, jadi kita ngambil ini dengan intervalnya yaitu naik pada 0, tak terhingga. Lalu soal yang kedua, kita disuruh untuk menentukan turunan pertama dan kedua dari x kuadrat sin xy ditambah y sama dengan x. Pertama kita turunkan dulu ini awalnya, lalu yang ini kita tandai sebagai u-nya dan ini sebagai v-nya. Ini kita menggunakan rumus turunan u kali v, di mana u kali v sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Lalu kita mendapatkan nilai 2x sin xy ditambah x kuadrat cos xy dikali y ditambah y aksen ditambah xy aksen ditambah y aksen sama dengan 1. Lalu di sini kita kalikan untuk x kuadrat cos xy ke dalam y plus y ditambah xy aksen, jadinya kita dapat x kuadrat y cos xy ditambah x pangkat 3 y aksen cos xy ditambah y aksen sama dengan 1. Lalu ini y aksennya kita keluarin, lalu yang memiliki y aksen itu kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada y aksen kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya dapatnya y aksen dalam kurun x kuadrat cos xy ditambah 1 sama dengan x min 2x sin xy min x kuadrat y cos xy. Lalu yang ini yang sudah kita sederhanakan tadi y aksennya, kita pindahkan ke ruas kanan karena ini operator kali, jika dipindahkan ke kanan menjadi pembagian, jadinya x min 2 x sin x dikali y min x kuadrat y cos x dikali y per x pangkat 3 cos x kali y ditambah 1. Ini untuk turunan pertamanya. Lalu kita disuruh untuk mencari turunan kedua. Pertama kita ambil dulu hasil turunan pertamanya, yaitu yang ini. Kita masukin lagi 2x sin xy x kuadrat cos xy dalam kurung y tambah xy aksen ditambah y aksen sama dengan 1. Lalu di sini pertama kita turunkan dulu untuk 2x min sin xy itu menggunakan rumus turunan u kali v. Jadi 2 sin xy
2x cos xy, y ditambah xy aksen. Lalu sisanya itu yang x kuadrat cos xy y plus xy aksen itu kita turunkan juga menggunakan rumus turunan Ukalive. Jadinya untuk U-nya itu x kuadrat cos xy sama dengan 2x cos xy min x kuadrat sin xy y plus xy aksen. Dan untuk V-nya y plus xy aksen sama dengan y aksen ditambah xy double aksen ditambah y aksen sama dengan 2 y aksen ditambah y double aksen x. Lalu setelah sudah dapat setiap turunan masing-masing, kita gabungkan menjadi 2x cos xy min x kuadrat sin xy y ditambah xy aksen dikali y ditambah xy aksen ditambah x kuadrat cos xy 2y aksen ditambah y double aksen x. Lalu di sini kita sederhanakan yang ada dalam kurung ini, kita kalikan. Untuk yang 2y aksen plus y aksen ini ada cos xy dan yang lainnya ini. Lalu menjadi 2x cos x kali y dikurang x kuadrat sin x dikali y ditambah xy aksen dikali y ditambah xy aksen ditambah 2y aksen x kuadrat cos xy ditambah 2y aksen x kuadrat cos xy ditambah y double aksen x pangkat 3 cos xy. Lalu kita masukin lagi dan kita pindahkan setiap bilangan-bilangan yang prioritas di depan dan di belakang. Jadi 2 sin x dikali y 2x cos xy y ditambah xy aksen ditambah 2x cos xy dikurang x kuadrat sin xy y ditambah xy aksen dikali y ditambah xy aksen ditambah 2y aksen x kuadrat cos x dikali y ditambah y double aksen x pangkat 3 cos xy ditambah y double aksen sama dengan 0. Lalu di sini untuk yang memiliki y aksen ini kita pindahkan ke ruas kiri, kita tetap di sini, lalu sisanya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Lalu kita jadikan perkalian untuk y aksennya menjadi y aksen dalam kurung x pangkat 3 cos xy ditambah 1 sama dengan min 2 sin xy 2x cos xy y ditambah xy aksen dikurang 2 x cos xy dikurang x kuadrat sin xy y ditambah xy aksen y ditambah xy aksen ditambah 2y aksen x kuadrat cos xy. Lalu untuk yang di ruas kiri ini, untuk yang selain y aksen, yang untuk perkalian y aksen ini yang x pangkat 3 cos xy plus 1 itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian, yaitu min 2 sin xy 2x cos y yang tadi ini, lalu di bawahnya yang ini tadi x pangkat 3 cos xy ini. Lalu untuk soal ketiga ini sudah dapat tadi y aksennya yang ini jawabannya. Lalu untuk soal ketiga kita disuruh untuk menyelesaikan
sebuah fungsi fx x sama dengan x pangkat 2 dikurang x tambah 4 per 2x plus 2 dengan menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Lalu jika ada, kita menentukan f-1 limit fx dari kanan dan limit fx dari kiri. Lalu kita disuruh untuk menentukan titik stasioner, titik belok, titik minimum, titik maksimum fungsi. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan sumbu x dan y. Untuk sumbu x itu tidak ada karena jika kita mencari determinannya itu memiliki hasil minus. Lalu untuk yang sumbu y itu hasilnya 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 4, 2, 0 ditambah 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi titik potong di sumbu y berada di 0,2. Lalu untuk yang B, kita tadi disuruh untuk menentukan f-1 limit fx dari kiri dan kanan. Pertama kita lihat untuk fungsi f-1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 4 per 2 min 1 plus 2 sama dengan 4 per 0. Karena 4 per 0 ini tak terhingga, jadi kita tulis tak terhingga. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mencari limit x min 1 dari kiri, yaitu sama dengan min 1 kuadrat dikurang min 1 ditambah 4 per 2 min 2 plus 2 sama dengan plus per minus, karena di sini kita min 1 kita masukin ini hasilnya plus. Lalu kita untuk dari penyebutnya untuk mendapatkan nilai minus itu kita mengambil nilai kiri dari min 1 karena ini limit kiri. Jadi kita ambil min 2, jadinya hasilnya minus. Karena plus dan minus, plus untuk pembilang dan minus untuk penyebut, jadinya hasilnya itu minus tak terhingga. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mencari limit min 1 dari kanan sama dengan min 1 kuadrat dikurang min 1 ditambah 4 per 2 dikali 2 ditambah 2. Ini tadi hasilnya plus sama seperti yang di atas. Lalu yang di bawah, karena ini 1, lalu kita ini mencari limit kanan, jadi ya kita ambil nilai setelah 1 yang dari kanan, yaitu 2, jadi kita masukin 2 dikali 2 ditambah 2 di sini tadi untuk nilai kanannya. Ini hasilnya plus, jadinya karena penyebut dan pembilang plus, hasilnya yaitu plus tak terhingga. Lalu untuk mencari titik-titik stasioner, titik belok, titik minimum, maksimum, dan maksimum fungsi. Ini untuk fungsi fx kita turunkan untuk setiap pembilang dan penyebutnya. Jadinya untuk u aksen sama dengan 2x min 1 dan untuk v aksen sama dengan 2. Lalu kita masukin untuk turunannya sesuai dengan rumus turunan untuk pecahan, yaitu u per v sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Jadinya hasilnya itu 2x min 1 dikali 2x plus 2 minus
X kuadrat dikurang X1 ditambah 4 dikali 2 per 2X plus 2 kuadrat. Lalu kita kalikan dan kita sederhanakan menjadi 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 2 dikurang 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 per 2X plus 2 kuadrat. Lalu setelah ini kita sederhanakan ataupun kita substitusi lagi, karena di sini ada 4X kuadrat, min 2X kuadrat, dan ada min 2, ada min 8, dan lain. Jadinya kita mendapatkan hasil 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 10 per 2X plus 2 kuadrat. Lalu ini untuk duanya bisa kita sederhanain, bisa kita keluarin jadi ya 2 dikali X kuadrat tambah 2X dikurang 5 per 2X X plus 1 kuadrat. Ini untuk duanya bisa kita coret ini. Jadinya X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 per X plus 1 kuadrat. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa mencari faktornya melalui nilai A, B, C dengan rumus pemfaktoran minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukin nilai ABC yang ada di pembilang ini, yaitu menjadi min 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 5 per 2 dikali 1. Lalu sama dengan min 2 plus minus akar 4 plus 20 per 2 sama dengan min 2 plus minus akar 24 per 2. Lalu mendapatkan hasil dari sini tadi jadinya min 1. Ini karena dibagi nih, ini dicoret. Plus minus 6 dari 24 ini. Lalu setelah dapat untuk min 1 plus akar 6 dan min 1 minus akar 6, kita masukin ke fungsi yang ini tadi. Kita masukin ke sini untuk setiap hasil faktornya, yaitu min 1 plus akar 6 kuadrat min 1 plus akar 6 ditambah 4 per 2 min 1 plus akar 6 tambah 2 memiliki hasil 0,9494 dan seterusnya. Sama juga dengan yang ini, kita masukin nilai faktor selanjutnya yang minus, ini tadi yang plus kan, lalu memiliki hasil min 3,949 dan seterusnya. Lalu kita disuruh untuk menentukan setiap titiknya. Ini hasil grafik untuk titiknya, yang ini untuk titik min 1 plus akar 6-nya ini yang di sini. Lalu di sini yang titik min 1 min akar 6. Lalu ini bentuk garisnya seperti ini melewati 0,2 yang tadi. Dan ini untuk garis yang ini juga dia melalui faktor ini tadi dan melalui min 3,94 yang hasil dari substitusi fungsi kita tadi. Ini juga yang dari sini, dan ini untuk duanya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.